Halo adik-adik prajurit muda, selamat sore. Pada sore hari ini kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah prajurit muda. Biarlah Tuhan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati untuk ibadah ini, biarlah Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan menyanyikan satu pujian dari buku nyanyian Balak Selamatan nomor 8, ayatnya yang pertama dan kornya. Maha cinta Tuhanku, aku puji berseru karena rindu hatiku, cintanya besar. Dari surga yang bakal masuk dunia yang fana, tanggung dosa atasnya, cintanya besar, cintanya besar, cintanya besar, tidak terduga dan luas benar, cintanya besar. Baik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Eben. Halo, selamat sore teman-teman prajurit muda yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya teman-teman semua ada di rumah dan siap untuk mendengarkan materi firman Tuhan di sore hari ini. Sebelumnya kakak mau tanya, apa kabar kalian semua? Oke, pasti baik-baik semua ya, sehat dan juga lagi tidak lemes-lemes kan? Pokoknya pada sore hari ini kita sama-sama menerima berkat yang luar biasa dari pembelajaran di prajurit muda. Sebelumnya kakak mau ajak teman-teman prajurit muda untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini semua karena kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami, terutama bagi anak-anak prajurit muda yang siap untuk menerima berkat dan pembelajaran dari firman Tuhan sore hari ini. Tuhan berkati kami semua, masing-masing kami walaupun kami ada di rumah kami, masing-masing kami yakin dan percaya berkat Tuhan ada untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, teman-teman PEM, sore hari ini Kakak Eben tidak akan terlalu panjang-panjang menyampaikan materi, tapi walaupun singkat aja, Kakak sangat bersyukur ada kesempatan lagi bisa menyampaikan materi buat teman-teman PM. Kakak ajak kita untuk buka Alkitabnya, kalau belum ada Alkitab di sekitarnya kakak kasih waktu untuk ambil dulu Alkitabnya, karena kita mau buka dan baca Alkitab. Yuk teman-teman, kalau sudah siap Alkitabnya, buka di 1 Samuel 18 ayat 1 sampai yang kelima. Kakak ulangi sekali lagi, di 1 Samuel 18 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sudah dapat? Belum? Mau diulang lagi? Oke, ada di 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Oke, kalau sudah dapat semua, kita akan baca bersama-sama dan kakak dari sini akan membacakan untuk teman-teman semua. Judul perikopnya Daud dan Yonatan.
Demikianlah firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Dan ayat mas kita pada sore hari ini ada di ayatnya yang ketiga dari 1 Samuel 18. Bisa juga menjadi ayat hafalan ya teman-teman PM. Kita baca sekali lagi. Ayat yang ketiga, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Wow, kayaknya teman-teman mungkin beberapa sudah tahu ya siapa itu Yonatan. Kalau Daud kayaknya kita ya udah familiar ya semua. Kalau Yonatan kira-kira masih ada yang belum kenal nggak? Bukan Yonatan anaknya Om Indra ya, tapi Yonatan yang ada di Alkitab dan dibilang di sini dia temannya Daud. Bahkan dikenal Yonatan itu teman baiknya Daud loh. Kenapa bisa begitu? Karena tadi di ayat hafalan atau ayat mas kita dikatakan Daud itu sangat mengasihi Yonatan seperti dirinya sendiri dan sebaliknya. Di Alkitab dijelaskan ya bagaimana Daud dan Yonatan itu seperti sahabat sejati. Mereka itu dikatakan berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Berpadulah itu artinya itu erat, kuat, tak terpisahkan teman-teman. Jadi bisa dibilang di sini kalau zaman sekarang bilangnya sayang banget lah si Daud ini dengan Yonatan. Dia kayak menganggap Yonatan itu adalah orang yang bisa bikin dia sukacita, orang yang bisa kalau butuh pertolongan bisa ke Yonatan, ataupun sebaliknya, Yonatan kalau butuh pertolongan bisa ke Daud dan bikin Yonatan itu sukacita. Nah, karena mereka itu sangat bersahabat dengan baik, bahkan dibilang kayak sahabat sejati, mereka itu punya komitmen teman-teman. Teman-teman PEM tahu komitmen? Pernah dengar kayaknya di sekolah ya, tapi kayaknya apa ya itu komitmen ya, kira-kira kalau didefinisikan, dijelaskan komitmen itu apa ya? Komitmen itu berarti sesuatu yang apa ya? Akan dilakukan, akan dicapai, akan dipenuhi. Komitmen. Kayaknya kalau kakak bisa bilang itu lebih dari janji. Komitmen itu sesuatu yang jadi pedoman hidup. Oke. Nah, dalam persahabatan juga ada komitmen. Seperti di Daud dan Yonatan. Kalau teman-teman baca di Alkitab, kisah mereka berdua, ada satu masa ketika Yonatan berjanji untuk menemui Daud, padahal Daud sedang bersembunyi karena keadaannya dia mau dibunuh atau lagi dikejar sama ayahnya si Yonatan. Tapi mereka si Yonatan ini tetap menepati janjinya. Dia berkomitmen untuk bisa menemui Daud dan ya mereka bertemu. Apapun masalahnya oleh yang sedang dihadapi Daud ataupun dimanapun Daud bersembunyi, Yonatan mengusahakan karena dia sudah berkomitmen saking eratnya persahabatan mereka. Lalu juga tadi di pembacaan kita dijelaskan kalau Daud itu pergi perang, si Yonatan ini memberikan alat-alat perangnya Yonatan kepada Daud, bahkan perlengkapan-perlengkapan lainnya diberikan kepada dia. Itulah yang disebutkan kalau Yonatan ini apa ya? Dia ini tidak pandang bulu untuk bisa bersahabat dengan Daud. Yonatan ini kan anaknya Saul. Siapa yang nggak kenal juga Saul? Pasti kenal semua ya. Nggak mungkin ada yang nggak kenal Saul.
Jadi Saul itu raja pertama dari bangsa Israel. Jadi Yonatan ini anaknya Saul, anak raja. Sedangkan Daud itu adalah seorang gembala. Kalau bisa dibilang levelnya itu jauh lah, kayak langit dan bumi. Tapi Yonatan ini mau berteman dengan Daud. Dan juga Daud tidak segan-segan untuk bisa menerima pertemanan oleh Yonatan. Jadi mereka sama-sama melengkapi, tidak melihat status sosial mereka, tidak melihat keberadaan mereka seperti apa. Yang penting saya mau mengasihi dia dan dia juga mengasihi saya. Itu pertemanan yang baik, teman-teman. Dan juga seperti tadi yang kakak bilang, pertemanannya mereka itu ada sebuah komitmen. Ketika Daud diangkat jadi raja nih, dan ya Yonatan sudah tidak ada, tapi persahabatan mereka itu tidak berakhir begitu saja. Si Daud ini mengingat anaknya Yonatan, ada anaknya Yonatan namanya Mephiboset. Teman-teman PM bisa catat anaknya Yonatan itu Mephiboset. Jadi secara otomatis cucunya Saul, begitu ya, Raja Saul. Nah, ketika Yonatan sudah tidak ada, Mephiboset itu diurus oleh Daud. Bayangkan, Mephiboset diberikan seluruh harta kekayaan Saul karena si Daud ini mengingat sahabatnya sendiri, Yonatan. Jadi dia mengasihi anaknya si Yonatan. Jadi betapa luar biasa, bahkan sampai Yonatan sudah tidak ada, Daud masih mengingat sahabatnya ini. Dan apa yang kita bisa pelajari di kisah pertemanan antara Daud dan Yonatan? Simpel aja teman-teman, kita memang diajar untuk berteman dengan siapa saja kan. Di sekolah teman-teman PM pasti dibilang kita tidak boleh bermusuhan dengan siapapun, kita harus berteman dengan baik. Tapi di prajurit muda ini kakak mau tambahkan kita harus melakukan yang lebih baik lagi, yaitu kita mempunyai hubungan persahabatan yang sejati dengan siapapun. Teman-teman bisa menyatakan kasih yang lebih lagi kepada sahabatnya. Teman-teman tidak sungkan untuk menolong sahabatnya. Teman-teman selalu ada di saat temannya membutuhkan, tidak hanya ketika ada butuhnya doang, tapi teman-teman selalu ada di setiap kondisi. Itulah pertemanan yang baik. Seperti Daud dan Yonatan. Hasilnya apa? Sampai saat ini, sampai detik ini, kisah mereka selalu dikenang. Kita masih bisa baca di Alkitab. Karena Tuhan Yesus tentu mengasihi mereka. Karena Tuhan Yesus suka bagaimana mereka menaruh kasih satu dengan yang lain melalui persahabatan mereka. Itu teman-teman PM. Jadi kakak mau sampaikan poin itu saja. Ketika teman-teman mau menjalin persahabatan dengan siapapun, biarlah kualitas persahabatan itu kualitas yang baik ya teman-teman. Jangan hanya sekedar aja ada pas butuhnya doang atau ada pas maunya doang. Tapi segala kondisi apapun dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kerelaan, teman-teman mau untuk selalu berteman dengan siapapun, menjalin kasih dengan siapapun. Begitu teman-teman PM. Jadi kurang lebih pelajaran kita di sore hari ini seperti itu. Semoga teman-teman menjadi berkat bagi teman-temannya, nggak hanya di PM, tapi di luar prajurit muda juga, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, teman-teman selalu menjadi berkat dan menjadi teman yang sejati. Oke, itu saja. Teman-teman PM, kita akan mengakhiri materi prajurit muda pada sore hari ini. Kakak akan pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Mau bersabda lagi pada kami, anak-anak prajurit muda di sore hari ini. Kami sudah belajar bagaimana Daud dan Yonatan itu sungguh melengkapi satu dengan yang lain dalam persahabatan mereka. Bahkan dikatakan mereka adalah sahabat yang sejati.
Kami mau meneladani mereka Tuhan. Biarlah kami juga sebagai anak-anak PM bisa menerapkan persahabatan yang baik, persahabatan yang sejati itu dengan teman-teman kami, tidak melukai hati teman kami ataupun memusuhi mereka. Biarlah renungan ataupun pelajaran prajurit muda pada sore hari ini bisa tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kakak Eben. Akhirnya kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini dengan doa dan mengucapkan perjanjian prajurit muda. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami, berkati untuk Kakak Eben yang sudah menceritakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kami masing-masing. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Adalah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dengar-dengaran, serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, berpantang minum minuman keras, tidak merokok, berusaha hidup suci, jujur dan benar. Haleluya. Salut. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Dah.